Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virus Kalisa, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5B. Di sini Virus akan menjelaskan poin pertama itu pengertian indikator pencapaian kompetensi. IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam mengembangkan IPK, perlu mempertimbangkan di poin A ini sendiri tuntunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Nah, selanjutnya di poin B ini, karakteristik mata pelajaran, siswa dan sekolah. Nah, selanjutnya di poin C ini, potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Nah, dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian pembelajaran, terdapat dua rumusan indikator, yaitu yang pertama, indikator pencapaian penilaian yang digunakan dalam RPP, dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator sosial. Nah, yang kedua ini, di poin kedua ini, selanjutnya itu fungsi IPK. Apa saja sih fungsi-fungsi IPK itu sendiri? Yang pertama, fungsinya itu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan IPK. Yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran atau potensi kebutuhan siswa, lingkungan, dan sekolah. Selanjutnya yang kedua, fungsi PK yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya itu sesuai dengan IPK yang dikembangkan, karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Nah, selanjutnya itu di poin ketiga. Poin ketiga, fungsi IPK itu sendiri, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi siswa. Penilaian bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Nah, selanjutnya, fungsi IPK yang nomor 4 itu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, indikator mencapai pedoman dalam melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dari jenis penilaian serta pengembangan indikator penilaian. Nah, selanjutnya di nomor 3 ini ada ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Ya, di sini Virus akan menjelaskan poin-poin ketentuan perumusan IPK. Yang pertama itu, indikator dirumuskan dari KD kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional, sama aja KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung suatu tindakan. Yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya itu poin keempat. Poin keempat ini
menjelaskan langkah-langkah perumusan IPK. Ada dua. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD kompetensi dasar. Menganalisis KKA. Artinya kita harus bisa melihat sampai sejauh mana, sampai level mana kata kerja operasional yang digunakan pada kompetensi dasar. Apakah dia berada pada tataran LOS atau HOTS? Kalau LOS itu ada tingkatan yang mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Sedangkan untuk HOTS itu ada menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Dengan adanya mengetahui level tersebut, maka kita akan bisa menentukan indikator untuk indikator kunci, kemudian indikator pendukung dan indikator pengayaan. Selanjutnya yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat URK kompetensi pada KD. URK itu urgensi, komunitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada KD itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, yang poin terakhir ini tentang indikator dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, indikator kunci atau indikator ini merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria URK, urgensi, pokoknya yang dituntut pada indikator ini merupakan kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Maka dari itu, indikator kunci ini harus ada, wajib terlaksana atau tercapaian dalam proses pembelajaran agar kompetensi minimal yang ada pada KD itu tercapai. Selanjutnya yang kedua itu indikator pendukung. Indikator ini istilahnya itu indikator prasyarat. Dia berguna untuk sebagai membantu siswa dalam memahami indikator kunci. Nah, selanjutnya yang terakhir ini indikator pengayaan. Kompetensi yang ditutup pada indikator ini merupakan kompetensi yang melebihi standar minimal KD. Nah, untuk indikator pengayaan ini tidak harus ada atau tidak wajib dirumuskan apabila potensi yang ada itu tinggi, kemudian perlu juga pengembangan yang diperlukannya, pengembangan pada KD yang telah tersedia. Nah, begitu penjelasan tentang IPK, indikator pencapaian kompetensi. Sekian penjelasan dari Virus. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam membuat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.